Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya, Salmon Simanjuntak, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Nias Utara, Angkatan 53, Kelompok 3, dengan nomor absen 4. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPSDM Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Core Value ASN yang berakronim BERAKLA. Saya lebih membahas kepada berorientasi pelayanan yang diampu oleh Ibu Yamnur Mahlia, SST MKS. Selamat menyaksikan. Dalam nilai-nilai dasar ASN, atau lebih dikenalnya Core Value ASN, yaitu BERAKLA, di mana ada 7. Pertama, berorientasi pelayanan. Kedua, akuntabel. Kompeten. Keempat, harmonis. Kelima, loyal. Keenam, adaptif. Dan ketujuh, kolaboratif. Berorientasi pelayanan adalah pemberian pelayanan secara prima atau terbaik untuk kepuasan masyarakat. Akuntabel adalah bertanggung jawab akan tugas dan fungsinya sebagai ASN. Kompeten adalah terus belajar untuk pengembangan kualitas diri seorang ASN. Harmonis adalah saling menghargai perbedaan dan peduli terhadap sesama ASN ataupun masyarakat. Untuk loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara. Adaptif adalah berinovasi dan berantusias untuk menggerakkan dan menghadapi perubahan. Kolaboratif adalah membangun kerjasama antar PNS. Saya akan membahas tentang berorientasi pelayanan di video kali ini. Berorientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani, antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, ataupun instansi lain. Dalam pengertian pelayanan publik disebutkan di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik ini mengatur pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam bentuk-bentuk pelayanan publik, saya mengambil dari dinas sosial. Yang pertama, pelayanan administratif, di mana pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Misalnya di dinas sosial, yaitu pengeluaran surat keterangan data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial yang menyebutkan bahwa mereka yang terdata di data DTKS adalah yang berhak menerima bantuan-bantuan sosial, atau ketika masyarakat tersebut sudah memenuhi kewajibannya, baru mereka sudah berhak dengan melampirkan surat-surat kelengkapan kepengurusan bantuan sosial. Misalnya KTP, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi surat keterangan tidak mampu dari desa. Untuk pelayanan barang, di mana Dinas Sosial terkhusus Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara telah banyak memberikan bantuan-bantuan sosial, baik berupa kursi roda, sembako, maupun barang-barang lainnya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Nias Utara. Untuk pelayanan jasa, di mana kami sebagai pelayanan masyarakat memberikan
hati, dan jiwa untuk mengantarkan atau memberikan bantuan kepada masyarakat yang bertempat tinggal sangat jauh dari daerah kantor Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara. Untuk kata kunci, saya mengambil 3. Yang pertama, terpenuhi, tuntas, dan memperbaiki. Untuk terpenuhi, lebih kepada memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dijelaskan bahwa di mana seorang pelayan, terkhusus pelayan pemerintah, harus dapat memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhannya dalam sehari-hari. Di sini saya mengambil contoh di tempat saya bekerja, yaitu Dinas Sosial, yang banyak memberikan pelayanan, terutama bantuan-bantuan sosial, baik berupa uang maupun barang kepada individu, keluarga, atau masyarakat, agar masyarakat dapat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka, serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk sebagai penerima bantuan sosial tersebut, terutama di daerah saya Kabupaten Nias Utara. Tuntas. Dalam hal ini, kerja tuntas adalah kita mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir untuk dapat menghasilkan usaha sampai selesai dengan maksimal. Tuntas dalam bekerja adalah suatu keharusan bagi ASN sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Di Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara, kami juga dituntut untuk bekerja dengan ikhlas dan tuntas, terutama di bagian pemberian bantuan kepada masyarakat korban terkena kebakaran rumah atau korban terkena bencana lainnya. Perbaikan untuk melakukan perbaikan tiada henti. Dijelaskan, pelayanan yang kita berikan terkadang masih ada kurangnya atau ada kesalahan, walaupun kita menganggap bahwa pelayanan kita sudah baik, tetapi masyarakat juga masih ada yang kurang puas oleh pelayanan kita. Oleh karena itu, baiknya kita selaku pelayan publik akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan publik, dan kita juga dapat meminta saran dari masyarakat akan perbaikan apa yang harus kita perbaiki dari bentuk pelayanan yang kita berikan. Sebagai penutup, tujuan dari pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan kebutuhan masyarakat. Untuk pemuasan itu, baiknya kita memberikan pelayanan terbaik dengan kualitas terbaik sesuai dengan tugas dan fungsi kita di masing-masing dinas maupun tempat kita bekerja. Terima kasih, sekian dari video saya, semoga bermanfaat untuk yang lain. Berikut video tentang penerapan core value pelayanan publik. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa dibantu, Bu? Gini, Pak. Saya ingin mau menanyakan mengenai bantuan PKH itu, Pak. Jadi saya kurang tahu apa syarat-syaratnya, Pak. Makanya saya datang ke sini, Pak. Oh, Ibu untuk berkas-berkasnya ada bawa, Bu? Oh, tidak ada, Pak. Karena saya baru menanyakan ini. Nanti kalau Bapak sudah terangkan, baru saya penuhi nanti syarat-syaratnya, Bu. Untuk penerima PKH kita ada beberapa persyaratan, Bu. Kita membutuhkan fotokopi KK dari keluarga bersangkutan, KTP, dan surat keterangan tidak mampu dari desa, Bu. Hal-hal tersebut yang 3 itu, Bu, Ibu lengkapi juga di berkas nanti. Dan kami juga mengimbau kalau setiap penerima bantuan PKH itu harus sudah terdata di DTKS, Bu. Jadi Ibu harus diperiksa juga namanya di sini melalui nomor KTP atau nomor KK Ibu. Apakah sudah masuk ke data DTKS? Karena di data ke DTKS adalah syarat utama untuk penerima bantuan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Nias Utara, Ibu. Oh, tadi Bapak bilang DTKS. Saya kurang mengerti apa maksudnya, Pak. Tolong terangkan, Pak. Oh iya, Bu. DTKS itu kan bukan sebagai syarat utama itu dari program sekarang dari Kementerian Sosial, Bu. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial, Bu. Jadi seluruh bantuan-bantuan itu masyarakat harus memberikan datanya untuk didata dari desa agar dimasukkan ke data DTKS sebagai syarat utama juga, Bu. Di lain dari syarat KK dan KTP dan surat keterangan tidak mampu dari desa tadi, Bu. Oh, begitu ya, Pak, ya? Iya, Bu, begitu, Bu. Kalau begitu, terima kasih lah, Pak. Nanti saya akan penuhi syarat-syarat yang Bapak yang ingin dibuat, Pak, ya. Iya, Bu, terima kasih, Bu.
segera yang kami Bu ya. Iya Pak, terima Iya. kasih Pak ya. Iya, iya, iya. Hati-hati di jalan Bu. Iya Pak. Mari Pak. Iya Bu.